Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya. Dan semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Sebab bahagia menjadi bagian yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Pada doa pagi ini saya mengambil tema terkait dengan hari Minggu Allah Trinitas, yaitu kehangatan Allah Trinitas atau kehangatan Allah Tritunggal. Kita akan membahas sekali lagi hal itu dan kita akan temukan maknanya pagi ini untuk kita. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Mari kita mulai dengan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Sang Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, Engkau yang senantiasa menyertai kami dengan kasih yang besar. Pagi ini kami menghadap hadirat-Mu untuk diterangi oleh firman Tuhan. Dan biarlah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, doa pagi ini dapat memberi kami semangat untuk melangkah, menghayati Allah Tritunggal. Biarlah dalam kehidupan kami bisa melangkah bersama Allah Tritunggal dalam keseharian kami, dan kami dapat memberi dampak yang baik di tengah kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, matahari yang satu itu kita kenali dari benda bulat di langit yang bercahaya sangat-sangat kuat. Dari terangnya pada siang hari dan dari kehangatan sinarnya yang menerpa kulit kita. Cahaya pada siang hari itu lahir atau berasal dari matahari. Cahaya itu menghadirkan matahari bagi kita, tetapi bukan matahari itu sendiri. Kehangatan sinar pada siang hari itu merupakan energi panas yang kita rasakan karena ada cahaya yang memancar dari matahari. Matahari itu bisa saja kita bayangkan sebagai sebuah benda penerang yang Tuhan ciptakan untuk menerangi di pagi sampai siang hari. Kehangatan sinar itu pun mengalir atau berasal dari matahari, tetapi juga bukan matahari itu sendiri. Demikianlah Allah Tritunggal adalah Allah yang satu, tetapi kita mengenalinya dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kita sebut Allah, tetapi dapat dibedakan satu dari yang lain. Sang Putra seperti yang dikatakan Injil Yohanes hari ini lahir ke dalam dunia karena Allah sedemikian besar mengasihi manusia, bahkan mengasihi dunia ini, semua yang Allah ciptakan. Sang Putra lahir dari kasih Allah dan mewujudkan pancaran kasih Allah di dalam dunia. Dalam kasih Yesus yang mengampuni para pendosa, yang menyembuhkan orang sakit, dan bahkan mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Kita mengenal Allah Bapa yang adalah kasih melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti cahaya matahari yang ketika bersinar dan mencapai materi di dunia ini, ia mati karena berubah menjadi energi yang kehangatan sinarnya dapat terasa. Demikian pula kehadiran Sang Putra ke dalam dunia, sehingga sampai pada kematiannya disalib melahirkan anugerah Roh Kudus yang menghangatkan dan mengorbankan hati para murid. Jadi Roh Kudus ini kalau matahari diandaikan panas mataharinya, dan Yesus Kristus diandaikan terangnya, dan Allah sendiri Bapa diandaikan mataharinya itu sendiri. Roh Kudus adalah daya ilahi yang menyatakan kehadiran Allah di tengah umatnya dan bahkan memimpin umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Yesus Kristus berarti beriman juga kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus hangat dari Sang Sinar, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus, Bapa, dan Yesus Kristus itulah yang setiap hari menyertai kehidupan kita. Ia menerangi perjalanan hidup kita. Ia menerangi keputusan-keputusan kita. Ia membuat hangat. Ia memberikan kepada kita semangat dalam kondisi apapun juga. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awalilah setiap hari dengan menyadari bahwa hidup kita tidak sendirian. Kita disertai oleh Sang Bapa seperti matahari yang bersinar setiap hari, tidak pernah absen. Pernah ada orang yang menggoda, "Lah, kalau malam kan matahari tidak ada." Ya, bisa jadi tidak kelihatan, tetapi matahari tetap ada di belahan dunia yang lain, karena mengikuti aturan tata surya yang sudah Tuhan ciptakan. Dengan kata lain, tidak ada absennya Allah, Bapa kita, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut, tidak pernah kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Seperti dalam Mazmur 121
Allah penjaga yang setia. Ia menjaga keluar masuk kita setiap hari dan tidak ada satupun yang menyakiti. Kita percaya, kita semangat, kita jalani hari ini dengan kehangatan kasih Allah Tritunggal. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu, kami saksi-saksi kasih-Mu yang besar. Biarlah kami juga setiap saat tidak kehilangan waktu untuk merasakan kehangatan sinar kasih Allah Tritunggal yang menyertai kami, yang menyemangati kami dalam menjalani kehidupan. Kalau kami menengok ke belakang, tidak ada persoalan-persoalan atau masalah dalam hidup yang tidak bisa kami hadapi. Semuanya pada akhirnya berlalu karena kami bisa melaluinya dan menghadapinya. Kami tidak sendirian, tetapi bersama dengan kekuatan kehangatan sinar Allah Tritunggal. Pada pagi ini kami mohon kekuatan dari-Mu untuk melakukan apapun yang kami kerjakan, sesuatu yang menghasilkan kebaikan bagi diri kami dan orang lain dan memuliakan Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan senantiasa memberi buah berkat bagi siapapun, termasuk kami semua. Kami berdoa pada saat ini untuk mereka, Bapak Ibu Saudara yang sakit, Ibu Herlina, Bapak Erwan yang saat ini sedang pemulihan, pengobatan, Tante Tina, Ibu Suji, juga tolonglah ya Tuhan. Ia sangat berharap bisa cepat pulih dari sakitnya. Begitu juga Bapak Budio, Bapak Junaidi, Ibu Tina Halim, yang juga memerlukan kekuatan setiap hari karena merasa kesepian dan gelisah hatinya. Kami juga serahkan Ibu Tris, Ibu Dorcas, Tante Swat yang tangguh, anak-anak yang penuh perhatian kepadanya, Bapak Ibu Handrian, Ibu Susan yang tangguh, kiranya Tuhan memulihkannya. Juga Ibu Ripka Yakin yang luar biasa, Tuhan berikan usia yang panjang dengan kesehatan dan kekuatan di masa tuanya. Biarlah ia menemukan kebahagiaan selalu setiap hari. Juga Bapak Hadi, juga Bapak Mulia, juga Bapak Anton yang saat ini juga sedang merencanakan terapi dan akan terapi untuk sakitnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Erlina, kuatkanlah ia juga sebuah keajaiban bagi kami. Sungguh ia bisa menerima segala sesuatu yang saat ini menjadi kelemahannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Coketong, Saudara Aditya yang sedang bergumul terus pulih dari sakitnya, dan juga Ibu Gunawati, serta Bapak Ibu semua yang saat ini tidak dapat kami sebutkan, tetapi mereka sedang berjuang untuk memulihkan diri dari sakitnya. Kami serahkan ya Tuhan, segala hal yang mereka butuhkan, juga termasuk keluarga yang mencintai mereka, untuk menjadi bagian dari cara Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang berduka cita seperti Om Roni, kuatkanlah hari-harinya dan juga pulihkanlah duka citanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang baru saja lulus dan masuk ke tahap pendidikan berikutnya. Berilah kesenangan dan semangat untuk mereka menyambut anugerah Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan. Tuhan siapkan mental dan biarlah nilai-nilai Kristiani dalam hidup pernikahan mereka hayati. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun usia dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati semuanya supaya langkah ke depan menjadi langkah yang penuh kehangatan kasih Allah Tritunggal juga. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang dilantik dalam
unit pendukung Dana Sejahtera. Biarlah mereka dalam pimpinan Tuhan bersatu hati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Siapkan juga majelis jemaat yang akan melakukan sensora morum dan melayani, mengundang seluruh anggota jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus nanti. Siapkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai dan penuh dengan kehangatan kasih Allah Tritunggal. Kami serahkan juga Tuhan, baik kami pribadi lepas pribadi dan bersama-sama untuk melakukan kesaksian pelayanan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sekolah, di rumah tangga, di lingkungan pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa semangat dan bahagia. Rasakan kehangatan kasih Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.